Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bisnis Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Yusuf Bahtiar dengan NIM 2019-11588. Kemudian Gendis Nursatia Pratama Putri dengan NIM 2021-11060. Kemudian Faradina Oktavianti dengan NIM 2021-11065. Kemudian Alia Yakiato Nafisa dengan NIM 2021-11078. Kemudian ada Sarah Madian Putri Tristihar dengan NIM 202111080. Kemudian ada Inka Fernanda Abelia dengan NIM 202111081. Kemudian ada Insa Ayu Pramsti dengan NIM 202111087. Kemudian ada Vera Juliana dengan NIM 2021-11097. Dan yang terakhir ada Ananda Delia Agustin dengan NIM 2021-11197. Nama Gendis Nursatia Pratama Putri, NIM 2021-11060. Saya akan menjelaskan pengertian dari asuransi syariah. Pengertian asuransi. Secara etimologi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah dan tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zolim, suap, dan maksiat. Dasar hukum yang mengatur tentang asuransi syariah yang pertama adalah haram. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, dan Fahid Al-Mutyi dengan alasan asuransi mengandung unsur perjudian, ketidakpastian, eksploitasi, objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang yang berarti mendahului takdir Tuhan. Kemudian halal. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqo, dan Muhammad Nizatullah Siddiq dengan alasan tidak ada ketetapan nas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang melarang asuransi. Terdapat kesepakatan kerelaan, kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudaratnya. Komersial. Menurut Muhammad Abu Zahroh menyatakan bahwa asuransi yang dilarang dalam Islam adalah asuransi yang bersifat komersial karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Kemudian subhat, bahwa menurut hukum asuransi termasuk subhat karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan praktek asuransi yang ada saat ini. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi. Perkenalkan, nama saya Alia Yakiato Nafisa, NIM 2021-11078. Di sini saya akan menyampaikan akad asuransi syariah. Yang pertama, akad tabaru. Akad tabaru ini dijalankan bukan untuk mencari laba, sehingga dilakukan atas dasar saling menolong dan melindungi.
Sehingga kamu yang ingin berasuransi sekaligus beramal bisa memilih akad tabaruk, karena dengan kamu mengikuti asuransi syariah dengan akad ini, artinya kamu tidak mengharapkan keuntungan, melainkan imbalan dari Allah. Yang kedua, akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah adalah akad peserta dengan perusahaan untuk pengelolaan risiko. Akad wakalah bil ujrah yang disebut akad tijarah ini memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk pengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Yang ketiga, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad peserta dengan perusahaan untuk pengaturan bagi hasil investasi kesimpulan dana tabaruk. Dalam hal ini, akad tidak boleh mengandung gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian, riba, bunga, serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya Sarah Madian Putri Trisdihar, NIM 2021-11080. Prinsip dasar dalam asuransi syariah yang pertama ada ta'awun atau tolong-menolong antar anggota. Yang kedua ada amanah atau trustworthy. Prinsip ini digunakan untuk dapat mewujudkan saling percaya di mana perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada nasabah. Yang ketiga ada kerelaan. Setiap nasabah asuransi ini harus bisa ridho atau rela untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi yang akan difungsikan sebagai dana sosial. Yang keempat ada tauhid. Tauhid sendiri memiliki arti segala sesuatunya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan sebagai hukum yang mendasari untuk tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada keadilan. Keadilan asuransi syariah yaitu harus memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi, prinsip kerjasama. Hal ini karena prinsip kita sebagai makhluk yang berakal di bumi dan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Nama saya Inka Fernanda Abelia, NIM 2021-11081. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, konsep. Asuransi konvensional perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti pada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah sekumpulan orang yang membantu saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan akad terbaru. Kedua, visi dan misi. Asuransi konvensional. Secara garis besar, misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan asuransi syariah, misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah atau ta'awun, misi ekonomi, dan pemberdayaan umat. Ketiga, sumber hukum. Asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Sedangkan asuransi syariah bersumber dari hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, atau kebiasaan Rasul, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, urf atau tradisi, dan maslahah mursalah. Perkenalkan, nama saya Encaya Pramesti, NIM 2021-11087. Prinsip nomor 4 yaitu kontrak atau akad. Untuk asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya aisyir, gharar, dan riba, hal yang diharamkan dalam muamalah. Sedangkan untuk asuransi syariah bersih dari adanya praktek gharar, masyir, dan riba. 5. Dewan Pengawas Syariah. Asuransi konvensional tidak ada sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara.
Sedangkan untuk asuransi syariah, ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 6. Akad. Untuk asuransi konvensional, akad jual beli. Untuk asuransi syariah, akad tabarut dan akad tijarah. Jaminan atau risk. Untuk asuransi konvensional, transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan untuk asuransi syariah, sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain. Prinsip nomor 8, pengelolaan data. Untuk asuransi konvensional, tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus. Sedangkan untuk asuransi syariah, pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabaru dan dana peserta, sehingga tidak mengenakan istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance, semuanya bersifat tabaru. 9. Investasi. Asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Sedangkan untuk asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. 10. Kepemilikan dana. Asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi serta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja. Sedangkan untuk asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Nomor 10. Keuntungan. Untuk asuransi konvensional, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan untuk asuransi syariah, profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Nama Vera Yuliana, NIM 22111097. Manfaat dari adanya asuransi syariah. Pengelolaan data melalui asuransi syariah dapat terhindar dari unsur yang diharamkan, yaitu riba, ghafar, ketidakjelasan dana, dan musyafir judi. Asuransi syariah yaitu tidak mengenal istilah dana hangus. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum jatuh tempo. Mengingat pembebanan biaya operasional ditanggung pemegangan polis asuransi terbatas pada kisaran 30% dari premi, sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Pada asuransi berbasis hukum agama Islam, premi yang disetorkan tidak dapat hangus dan akan kembali jika tidak ada klaim selama masa pertanggungan. Dana asuransi berbasis syariah, peserta dapat mendapatkan kebebasan iuran dasar pada peserta mengalami cacat total akibat sakit atau kecelakaan. Hal ini bisa didapatkan dengan cara cuma-cuma sesuai kesepakatan. Pengelolaan dana di asuransi syariah jenis ini tentunya bersifat transparan dan sudah ditentukan dari sejak awal. Perkenalkan, nama saya Ananda Delia Agustin, NIM 2021197. Beberapa faktor isu yang menghambat lancarnya bisnis asuransi syariah di Indonesia, yaitu kultur budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan heterogen. Dalam kultur budaya Jawa misalnya cenderung menerima apa adanya atas segala macam masalah dan musibah. Mereka tidak mau neko-neko, sehingga mereka beranggapan bahwa mengasuransikan jiwa atau rumah misalnya sebagai sebuah tindakan yang menyalahi perilaku
leluhur dan bertentangan dengan filosofi Jawa. Belum lagi sebagian besar mereka masih awam, kurang pendidikan dan tinggal di pedesaan. Pemahaman masyarakat tentang agama, khususnya agama Islam yang belum lengkap dan sepotong-potong tentang hukum asuransi. Dalam opini masyarakat masih tertanam bahwa hukum asuransi haram secara mutlak. Sebagian dari mereka belum mengenai adanya asuransi syariah. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang andal dan betul-betul memahami secara mendalam tentang praktik asuransi syariah, baik berkenaan dengan operasional sebuah perusahaan asuransi ataupun pemahaman terhadap landasan hukum syariahnya bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah. Thank you.